Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan aku Melujita di Learning Journal pada pertemuan ke-13. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-13 ini sayangnya aku nggak bisa masuk di mata kuliah public speaking dikarenakan sedang mengikuti pembekalan Kukerta Mandiri Tematik Halal yang diselenggarakan oleh LP2M di kampus UIN. Nah, tentunya aku pun nggak meninggalkan, aku bertanya kepada teman-temanku di mata kuliah public speaking ini apa aja sih yang dibahas gitu, dan siapa nih yang maju gitu pada pertemuan ke-13 itu. Nah, ternyata di pertemuan ke-13 ini yang maju itu ada Cherry. Dia mengenalkan alat-alat drum band katanya. Terus ada Rizky, dia menceritakan tentang kegiatan volunteernya. Dan yang terakhir itu Nafila, dia menceritakan storytelling mengenai apa ya, pengalaman atau kejadian horor, mungkin cerita horor ya. Mungkin kalau ngedengerin secara langsung pasti bakal seru banget sih. Tapi sayangnya di pertemuan ke-13 itu aku belum bisa masuk ya. Nah, oke, lanjut aja. Di pertemuan ke-13 ini membahas tentang teknis memandu dan mengelola acara. Teknis mengelola dan memandu acara. Nah, dan ini berkaitan dengan 3 profesi seperti MC, announcer atau penyiar, dan juga moderator. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu MC. Nah, kita nggak asing MC itu apa. MC itu kayak gimana? Kita pasti tahu seorang MC, Master of Ceremony. Dan MC itu tugasnya membuka dan menutup acara. Ya, membuka dan menutup acara gitu. Jadi dari awal acara sampai akhir acara, MC lah yang memandu kegiatan acara gitu. Nah, MC juga yang menyebutkan nih rangkaian acaranya atau susunan acaranya ada apa aja di situ. Itu penting banget ya, karena biar apa ya, audiens pun tahu gitu nih rangkaian acaranya apa aja gitu kan. Terus, nah, seorang MC ini tentunya dia harus standby depan gitu ya, maksudnya depan banyak orang, harus siap gitu menyampaikan, maksudnya kayak memandu acara, benar-benar mengelola acaranya gitu, biar acara ini berjalan dengan lancar. Nah, biasanya MC ini ditempatkan di 3 konsep acara. Nah, yang pertama itu ada konsep acara formal, terus yang kedua semi formal, dan yang ketiga non formal. Nah, di acara formal ini biasanya sering dihadiri oleh para pejabat gitu kan, akademisi atau tokoh-tokoh penting, karena acara formal ini bersifat resmi. Nah, contohnya upacara gitu kan, terus acara sidang senat terbuka, terus banyak kayak misalkan di instansi-instansi atau perusahaan gitu kan yang menyelenggarakan apa ya, acara formalnya gitu. Di kampus juga banyak gitu kan, kayak seminar. Nah, MC di acara formal ini itu menggunakan bahasa yang sopan dan baku. Jadi enggak santai, karena kan ini acaranya formal gitu ya, formal. Kalau formal pasti udah baku dan juga sopan gitu, sopan santun lah gitu tutur katanya, karena dihadiri oleh tokoh-tokoh penting gitu, orang-orang yang punya pengaruh besar gitu kan, jadi harus sopan. Nah, terus yang kedua itu pada saat acara semi formal. Nah, acara semi formal ini acara resmi juga, tetapi lebih santai gitu. Nah, si MC ini pembawaannya lebih santai, tapi bahasanya tuh baku, maksudnya ada bakunya ada enggaknya, tapi enggaknya ini masih tetap sopan gitu. Cuma pembawaannya aja gitu lebih luas. Kan kalau tadi yang formal tuh lebih apa ya? Biasanya suaranya bulat, tegas gitu kan, jelas. Nah, kalau di sini tetap jelas itu kan, karena pronunciation-nya gitu atau pengucapannya, intonasi suara itu harus jelas, tapi di semi formal ini santai gitu. Ada interaksi ringannya juga gitu dengan peserta. Jadi nggak terlalu boring, nggak apa ya, nggak kaku gitu. Nah,
Biasanya acara semi formal nih kayak acara talk show gitu kan. Ada juga sih seminar, tapi sih seminar formal ya. Biasanya di acara talk show gitu kan atau workshop. Nah, itu biasanya semi formal gitu pembawaannya. Atau bahkan misalkan di acara organisasi tertentu gitu kan. Yang sedang menyelenggarakan acara gitu. Nah, yang terakhir itu acara non formal. Nah, pasti udah pada tahu dong acara non formal itu santai banget gitu kan, nggak kayak yang formal. Kalau formal kan bener-bener resmi gitu. Nah, kalau yang non formal ini pembawaannya lebih santai, kayak ada unsur humorisnya, banyak interaksi dengan peserta gitu kan, atau bahkan sambil jalan-jalan ngadepin peserta gitu. Nah, non formal biasanya kayak di acara ulang tahun. Nah, itu kayak gitu, acara ulang tahun atau acara-acara tertentu. Nah, tentunya dari ketiga konsep acara itu, seorang MC itu harus bisa apa ya, menempatkan dirinya gitu. Harus ngatur intonasi suaranya gitu kan, gestur tubuhnya. Karena masing-masing acaranya itu berbeda. Otomatis si MC pun beda lah gitu tuh cara penyampaiannya, terus interaksinya. Tuh penting banget buat MC menempatkan diri di acara-acara di acara-acara tertentu lah gitu tuh. Oke, next, announcer atau penyiar. Nah, penyiar radio gitu ya biasanya. Seorang penyiar radio ini tentunya harus memiliki 3 kecakapan. Nah, yang pertama itu dia harus memiliki kecakapan komunikasinya, terus dari membaca dan juga menulis. Karena itu penting banget untuk dimiliki oleh seorang penyiar. Nah, seorang penyiar ini tentunya harus bisa membawakan suasana yang suasana yang santai gitu kan, yang menarik. Walaupun nggak kelihatan mukanya, tapi suaranya itu harus bisa menarik audiens gitu, buat audiens tuh lebih santai, audiens tuh merasa kayak ini ngedengerin suaranya seru banget gitu, pembahasan seru banget. Jadi cara menyampaikannya itu harus skill, ya benar sih, skill public speakingnya itu harus wah gitu, harus keren lah gitu. Nah, untuk kesuksesan seorang penyiar ini biasanya dia tuh kita bisa lihat dari wawasan yang luas gitu. Nah, kalau seorang penyiar itu punya wawasan yang luas, otomatis dia itu bisa lah gitu menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, topiknya. Jadi dia bisa membuat topiknya itu menjadi menarik, sehingga para pendengar atau audiens itu merasa oh iya ya seru gitu, oh iya dapet insight baru gitu, wawasan baru. Jadi ini untuk seorang penyiar, buat kalian yang ingin jadi seorang penyiar, rajin-rajin membaca ya, maksudnya cari tahu hal-hal menarik, wawasan baru gitu ya. Oke, yang terakhir, moderator. Nah, moderator ini beda banget ya sama MC, bener-bener beda gitu. Beda job desk-nya juga gitu kan. Nah, walaupun hampir sama gitu kan, hampir dikata sama moderator sama MC, tapi beda guys moderator ini. Nah, kalau moderator ini biasanya lebih ke inti, maksudnya kayak contohnya nih ya, kayak kan kalau MC itu memandu acara gitu ya kan dari awal sampai akhir. Nah, kalau moderator ini lebih ke memandu materi gitu. Nah, biasanya nih dari MC menyerahkan ke moderator untuk memandu jalannya acara pada saat sesi penyampaian materi. Nanti situ si MC itu si moderator tuh biasanya sapa-sapa materi gitu kan, sapa-sapa penonton. Pembawaannya gitu enggak yang kayak formal, kayak semi formal sih. Nah, dia juga interaksi dengan pemateri, interaksi dengan audiens, dan juga menjadi pengantar ya, maksudnya pengantar apa yang akan disampaikan oleh pemateri gitu. Nah, tentunya seorang moderator ini gak sembarangan juga gitu ya. Maksudnya kita harus tahu dulu nih pematerinya siapa gitu kan, apa yang ingin disampaikannya. Karena seorang moderator tuh biasanya ada tanya-tanyanya juga gitu kan ke pemateri, terkait materi yang disampaikan si pemateri gitu, agar lebih nyambung.
dengan pemateri. Dan juga moderator ini harus bisa membuat audiensnya itu interaktif gitu, mulai dari mempersilahkan pertanyaan gitu kan kepada audiens. Ini ya kayak menarik perhatian audiens juga lah gitu, agar tertarik pada materi yang disampaikan oleh si pemateri. Nah, mungkin itu aja mengenai teknis mengelola dan memandu acara yang lebih terkait dengan 3 profesi tersebut, yaitu MC, announcer atau penyiar, dan moderator. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.